Pulung dan Ganjar, gubernur bertabur prestasi yang dihajar partai sendiri, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Sebetulnya cukup dengan mengetik di Google dengan keyword prestasi Gubernur Ganjar Pranowo, maka kita sudah dapat melihat deretan prestasi terpampang di sana. Dari hal yang kecil untuk daerah yang bersangkutan pimpin, yaitu Jawa Tengah, sampai yang sifatnya skup nasional. Gubernur yang memiliki ciri khas rambut putihnya ini memang sedang dibicarakan banyak orang. Terlahir dari keluarga yang tak berpunya, layaknya keluarga Jawa atau Indonesia pada umumnya saat sekolah pun saudara yang dianggap mapan secara ekonomi membantu adiknya. Tak terkecuali Ganjar saat tumbuh remaja hingga dewasa, menghabiskan masa SMA ikut kakaknya dan saat kuliah di UGM Yogyakarta memilih untuk kos. Sampai akhirnya takdir membawanya menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah. Munculnya nama Ganjar di pentas nasional tak lepas dari kiprahnya semasa yang bersangkutan menjadi anggota DPR RI dengan segala kontroversi yang mengitari kendati tidak terbukti. Untuk beberapa hal, banyak masyarakat yang menyamakan Ganjar Pranowo dengan Joko Widodo Presiden RI ke-7 ini, terutama kedekatannya dengan rakyat kecil. Mungkin karena keduanya terlahir dari rakyat kecil dan merasakan pahit getirnya kehidupan. Saat tumbuh dewasa, Ganjar sudah tertarik dengan dunia politik dengan melibatkan diri sebagai aktivis mahasiswa atau GMNI. Hal ini berbeda halnya dengan Jokowi yang justru tertarik di Mapala Silvagama, mahasiswa pecinta alam. Keduanya sama-sama tercatat sebagai alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Gaya kepemimpinan mereka tentu berbeda, tapi gaya bahasa komunikasi politik mereka ada kemiripan. Baik Ganjar banyak berinteraksi dengan warganya melalui media sosialnya, yang belakangan dipermasalahkan oleh elit partainya sendiri. Sedang, Jokowi terkenal dengan belusukannya sampai mendunia. Tapi sayang, kiprah Ganjar Pranowo yang sudah banyak menorehkan prestasi di daerah yang dia emban, kiranya tidak atau belum serta-merta membuat partai politiknya yaitu PDIP meliriknya. Serangan demi serangan justru sering terdengar dari para elit politik di tubuh PDIP. Padahal, dari Ganjar Pranowo sendiri belum pernah terucap kata atau kalimat jika yang bersangkutan mau nyapres. Tapi, karena yang bersangkutan aktif di sosial media, maka disinyalir oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto adalah upaya Ganjar memperkenalkan diri ke masyarakat Indonesia. Tak kurang seorang Puan Maharani juga turut menyindirnya. Ada upaya para elit partai PDIP yang justru menjegal kadernya sendiri tampil bersinar, kalah pamor dan berusaha untuk meredupkan sang bintang yang paling menonjol di antara mereka. Jika memang benar demikian, kasihan juga si Ganjar, terpasung di dalam partai sendiri dan tidak dapat memaksimalkan kemampuannya di skala yang lebih luas. Sebagai petugas partai, Ganjar hanya bisa mematuhi aturan. Perhelatan pemilihan presiden 2024 masih cukup lama. Sedang sisa jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah dapat digunakan sebagai ajang untuk kembali menunjukkan prestasi yang gemilang. Konon, jika Pulung sudah ditakdirkan Tuhan, tak ada satu manusia pun yang dapat melawan kuasanya. Pulung seolah menyimpan kekuatan gaib yang mengantarkan seseorang menduduki kursi kekuasaan. Dalam perspektif agama, ia ibarat wahyu, yang dengannya seseorang menjalankan misi kenabian. Tak heran jika orang-orang Jawa dengan jarak pandang konservatif melekatkan kemuliaan pada Pulung. Bagaimanapun ia identik dengan stempel atas kepemimpinan seorang dalam suatu komunitas. Pulung di era sekarang digunakan untuk memanipulasi seseorang dan dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar sang jagoan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Tak melihat kinerja dan prestasinya seperti apa, mereka cenderung menutup mata bagi para sengkuni urusan perut sendiri yang utama. Kesakralannya sudah dipermainkan, digantikan oleh lembaran cuan. Dengan harapan jika si jagoan melenggang dan menang ketapuk kursi kepemimpinan, maka si cangik dan cecunguk nanti akan dapat imbalan jabatan atau warisan. Tapi saya yakin, Ibu Pertiwi punya cara tersendiri untuk menghalangi para sengkuni yang tidak punya hati nurani. Dia akan tetap melahirkan seorang pemimpin yang dikehendaki rakyat Indonesia. Tidak harus yang terlahir keturunan darah biru, darah hitam atau darah ungu atau apapun itu, tapi seseorang yang cinta tulus bangun negerinya, meski terlahir dari rahim rakyat jelata. Demikian, salam. Ternyata bukan sekali ini saja Haikal Hasan sembarangan koar-koar dan hapus cuitan. Ditulis oleh Sardi di siwar.com.
Kalau pembaca sudah cukup lama mengenal Haikal Hasan dan sudah paham gaya koar-koarnya, pasti sudah tahu, bukan sekali ini saja dia mengeluarkan ucapan yang bermasalah, kontroversial, dan provokatif. Sudah beberapa kali dia dilaporkan, tapi sampai saat ini dia masih aman-aman saja. Yang terbaru adalah dia dilaporkan soal pembatalan haji. Cuitannya sudah dihapus, tapi masih menyebar di media sosial. Tahun 2019 lalu, Haikal Hasan juga membuat masalah serupa. Saat itu dia ditunjuk menjadi jubir Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandiaga Uno. Dia menyebut ada 13 juta orang gila yang nyoblos lewat akun Twitter pribadinya. Katanya orang gila nyoblos ada 13 juta. Terus ada videonya, ada catatannya, ada formulir C1-nya. Masa nggak ada yang rekam? Mana 13 juta itu? Allah saja tak memberi kewajiban apa-apa terhadap orang gila. Anda malah wajibkan ikut nyoblos. Yang gila siapa ya? Mudah-mudahan yang curang menjadi gila, tulisnya. KPU langsung meluruskan cuitan Haikal Hasan dan menyebut semua itu hoax. Haikal Hasan kemudian meminta maaf atas cuitannya. Dia mengaku salah kutip terkait data pemilih gila yang menyoblos pada pemilu 2019. Cuitannya pun dihapus. Sebelumnya dia juga pernah dilaporkan soal mimpi bertemu dengan Rasul. Tahun 2018, dia juga pernah dilaporkan ke polisi. Forum Komunikasi Alawiyin melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus menyebar ujaran kebencian melalui media sosial. Husin Syihab mengatakan Haikal dilaporkan karena dianggap telah melecehkan keturunan Nabi Muhammad SAW yang disebut Habib. Dalam tulisan di Twitter itu, Haikal mengatakan, jadi Habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, melainkan keturunan Abi Thalib yang masih kafir ketika wafatnya. Ujaran kebencian dari Haikal Hasan ini menyebabkan kawan-kawan para Habib tersinggung dan merasa dia memprovokasi. Karenanya, kami bersama kawan-kawan Forum Komunikasi Alawiyin melaporkan Haikal Hasan, kata Husin. Tambahan lagi, dia juga pernah membuat cuitan di mana Rizik memimpin doa saat pemakaman Mbah Mun di Mekah, Arab Saudi, tahun 2019 lalu. Banyak yang bilang itu adalah hoax. Benar tidaknya, cukup dengan fakta ini, cuitannya juga dihapus. Tapi hingga saat ini Haikal Hasan santai saja. Tapi yang paling parah adalah dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda berubah. Perilakunya masih tetap sama, suka membuat narasi jahat dan membuat keributan. Kalau tidak bermasalah, dia akan terus begitu. Kalau bermasalah paling hanya minta maaf karena keliru, hapus cuitan, besoknya kambuh lagi kalau ada kesempatan. Kalau dia benci dengan pemerintah, silahkan nyinyir sepuasnya sampai mulut kering. Tapi, kalau sudah menjurus ke potensi membuat kegaduhan, maka dia harus ditindak tegas apapun alasannya. Isu sensitif seperti pembatalan haji, kalau dipelintir bisa berbahaya. Ini terkait agama. Banyak yang sudah antri selama bertahun-tahun. Tanpa rumor dan hoax pun, banyak yang pastinya kecewa karena kembali gagal berangkat haji. Apalagi dikompori dengan bumbu polemik dana haji, dan spekulasi lainnya pasti akan membuat situasi makin runyam. Isu terkait agama ini tidak boleh digesek apalagi disengaja oleh pihak-pihak tertentu. Dampaknya sangat besar, bisa membuat banyak orang benci pada pemerintah. Untuk itu sebagai contoh pertama, kalau Haikal dilaporkan cobalah usut dengan serius. Orang ini sudah terlalu lama dibiarkan seenaknya. Makanya seringkali bicara ngawur tak dipikir lebih dulu. Jangan biarkan negeri ini digesek dengan isu-isu sensitif hingga terbakar. Kalau tidak percaya, coba tanya. Berapa banyak orang yang percaya dengan isu pembatalan haji yang mereka sebarkan? Tanpa perlu survei resmi pun pasti ada yang percaya dan mengutuk pemerintah jahat. Dalam jumlah banyak, bukankah ini berbahaya? Pemerintah harusnya jangan diam saja dan serius menempuh langkah hukum kepada siapapun yang memainkan narasi mengerikan seperti ini. Terbukti, dia sudah berkali-kali membuat pernyataan ngawur lalu minta maaf. Kalau tidak ditindak tegas, mungkin next time bakalan kambuh lagi keinginan untuk berbuat keributan seperti ini. Di Twitter pun sudah menggema tagar tangkap Haikal Hasan dan menjadi trending. Bisa jadi dia panik, tapi kalau lolos, ya udah, besok-besok mungkin diulangi lagi. Begitu seterusnya entah sampai kapan, makanya makin lama makin parah ini orang.